Kan udah sering ini dari 10 tahun sering memoles manusia menjadi lebih menarik, bahasanya kayak gitu kan? Enggak, Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di acara sangat spektakuler ini. Nama acaranya apa tadi tuh, Sa? Kok nanya saya? Nama Bawa acara siapa nih? Kopi Bos TV. Oh iya, baru saya ingat, Kopi Bos TV. Oke, seperti biasanya Kopi Bos TV ini tetap kedatangan tamu. Tamu ini sangat dibutuhkan sewaktu akan membuat visual, entah itu film, entah itu iklan-iklan. Oh, udah kopinya udah datang. Oke, siap. Ini baru semangat nih. Kita ngopi-ngopi dulu kan. Iya, Baiknya. Iya. Balik, Bang. Balik, Bang. Itu balik ya. Santai. Sesuai pameran. Oke, sambil kita minum minuman, tadi kita sambil ngobrol ya. Yuk kita kenalkan dulu, ini namanya. Bukan Anissa. Anissa. Iya, Bang. Anissa ini profesinya sebagai seorang tukang make up. Tukang make up. Kalau bahasa kerennya apa tuh? Make up artist. Make up artist, bukan tukang ya. MUA. Kalau tukang, kalau tukang tuh ada agak keras gitu ya. Agak keras, dia selalu berhadapan dengan mungkin panasnya matahari itu. Tapi kalau make up itu salah satu talent yang memang diperlukan untuk pembuatan film atau sejenisnya lah. Ya. Nisa, udah berapa lama Nisa menjadi seorang? Kurang lebih 10 tahun. Wow, 10 tahun. Satu tahunnya 365 hari. Jadi kalau 10 tahun tinggal dikali ambil kalkulator pasti dapat jumlahnya. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu cuma. Hitung dah ya. Jadi setelah 10 tahun tuh banyak suka dukanya. Oh, bukan lagi. Nah, sebelum saya nanya suka dukanya, saya mau nanya nih, mengapa sampai tertarik jadi makeup artisnya? Kenapa enggak menjadi artis? Atau kenapa enggak menjadi produser atau sutradara yang hal berhubungan dengan film? Tapi mengapa jadi tukang makeup artis? Nah, ini kan pertanyaan nih bisa. Nah, saya mau film. Mana ya, jelaskan ya. Oh, kita jelaskan secara konsekuen. Memang dari diri sendiri tuh memang udah ada ketertarikan dengan kosmetik, make up. Oh itu. Jadi dari zaman sekolah tuh sebenarnya tuh maunya tuh dari SMA tuh maunya kejuruan tata rias. Kenapa masuk sekolah? Karena masuk sekolah negeri pula. Karena kata orang tua nih, kau nak jadi apa? Kalau kau nak jadi tukang rias nih, macam mana nanti kau nanti ini gitu kan kerja. Mungkin di saat itu orang tua tuh enggak berpikir bahwa makin tahun tuh makin berkembang. Iya. Tapi enggak dia bisa salahkan sih, orang tua selalu benar. Dia dulu lahir. Dia dulu lahir. Asam garam. Campur cuka pernah diminum. Oh tadi kan mungkin faktor memang suka. Memang suka. Jadi setelah 10 tahun itu kira-kira pengalaman apa lah nih yang paling tidak bisa dilupakan? Ini kan udah sering ini dari 10 tahun sering memoles manusia menjadi lebih menarik, bahasanya kayak gitu kan? Enggak tentu. Oh, bisa kan? Bisa acaranya. Kalau misalnya kita ranahnya ke wedding, itu tetap kita jadikan pengantin jadi cantik. Cantik, benar. Tapi kalau kita ranahnya ke film, apalagi film horor benar. tak akan mungkin pula antuni kita bikin cantik. Kalau memang sutradaranya meminta pesai, benar, enggak ke. Oh, berarti disesuaikan dengan permintaan. Iya. Ya. Jadi fleksibel kata orang tuh. Oh, fleksibel tuh. Fleksibel tuh tetap HP itu ya. HP itu kadang-kadang suka rusak, itu fleksibel gitu lah. Fleksibel ya. Banyak fleksibel. Di mana-mana saya begitu saya ketemu kata-kata fleksibel. Bukan flek-flek hitam, tapi fleksibel. Oh Nisa, tadi tuh ada pengalaman lucu Nisa?
Lucu. Lucu tuh singkatan lubang. Lucu banget. Lucu banget. Kalau lucu mungkin tak ada kali ya. Tidak ada. Atau yang membuat lucu. mungkin salah lihat kali, entah alisnya jembatan tol jadi jembatan landai. Nah, kita kan tidak tahu, mungkin kan ada hal-hal. Kalau lucu sih tak ada pula tuh bangnya. Kalau berkesan. Berkesan. Banyak sih sebenarnya. Satu ya. Lebih mau berkesannya ini di mana nih lo nih? Apakah di mukanya atau di suasananya atau di eventnya atau apa? Banyak nih. Bebas lah pokoknya yang membuat kok jadi paling lupa gitu. Beli ya Nisa. Ya. Mungkin ini sih mungkin maklum lah ya, agak-agak sepok gak sedikit nih. Makeup kan artis kali nih. Itu kali kayak yang berkesan tuh. Iya. Jadi udah banyak artis yang udah make-up. Alhamdulillah ada. Ada lah. Ada lah ya. Iya, ada lah. Ini bukan sembarangan nih. Kalau saya bawa acara, saya tidak sembarangan. Apalagi udah kopi, bos yang buat acara. Saya datangkan talent-talentnya. Ini Lisa kan asalnya nih, mau tahu nih, dari Bangladesh. Dari Bangladesh hanya ke Pontianak untuk menjadi seorang makeup artist. Yang jauh perjalanan tuh. Pengalamannya itu udah banyak dari artis-artis lokal, interlokal, roaming, semua ada semua. Pokok udah semuanya nih. Bisa. Kalau untuk masalah pekerjaan ini, apakah ini pembayarannya putus atau kontrak atau bagaimana? Tergantung eventnya, tergantung event itu ya. Jadi ada kesepakatan antara yang punya dengan itu pasti. Biasa paling lama di kontrak berapa lama? 2 minggu, 3 minggu pernah di film. 3 minggu. Syutingnya tiap hari? Tiap hari. Wow, gila. Berdaki kat muka tu. Makanya makeup artis tuh tidak selamanya bikin orang cantik dan terekspos di depan. Kalau kayak film, dia di belakang layar. Tak ketahuan siapa yang bikin cantik. Yang ngelap keringat itu tuh. Di sini aduh. Nih, ya. Di sini nih bawa peran seorang makeup artis. Memang selalu tidak nampak, tapi sangat menentukan untuk panorama muka. Yes. Panorama. Jadi tidak sembarangan. Paling susah mana membuat orang semakin cantik atau makin jelek? Jadi benyai gitu. Pastinya makin benyai lah. Paling sulit. Natural sih sebenarnya bikin susah. Jadi gini, kalau misalnya kebanyakan orang jadi makeup artis tuh maunya makeup orang yang cantik ya, kan biar agak lebih menarik gitu ya. Nanti kau cantik, siapa yang make up? Si kita minta yang puji make up. lah Kan naiklah nama orang tuh kan. Tapi kalau misalnya di film jarang. Siapa yang make up dia tuh enggak ada. Pasti ditanya siapa DOP-nya, siapa sutradaranya, kan? Jadi jarang orang ngambil ranahnya ke film. Kita ambil tuh jalur orang itu tuh. Jadilah kalau orang budak-budak bikin film, kita lah yang panggil. Berimbas sih kita lah. Itu trik. Kalau orang separuh, kau dia apa? Agak ada syuting nih. Terus kita di syuting, kata budak kan. Kau pergi ya ke lokasi ini. Dia tengok kita syuting kan. Disangkanya nih kita duduk manis diam-diam, padahal kita ngelapkan keringat talent nih. Itu sangat pengaruh sekali. Apa ngaruh lah? Keringat tuh nggak boleh sampai ada nembak. Nggak boleh lah. Di kamera kan nampak nanti. Sampai kan ibu ya. Alamak, gila segitu. Ini kan jawab gue. Itu baru betul tuh kalau make up tuh kalau pakai kanebo segala. Itu bengkel. Aduh, bisa jadi pengalaman selama 10 tahun tuh ada ya saya. Macam-macam. Ini salah dia pernah syuting nih. Oh iyalah. Jadi agak ribet ya, padahal kan ribet ya. Sebenarnya.
kadang-kadang apalagi tuntutannya harus begini Iya. kan? Pernah salah nggak Isa? Pernah. Salah pula nih. Maksudnya, ya yang namanya permintaan kan, aku minta gini kayak. Oh iya. Itu gue kok jadi bingung sebelah gitu, seandainya gitu kan. Pernah. Jadi mungkin si klien lah ya lebih ke cerewet lah gitu kan. Maklum lah biasa kan selera orang kan pasti beda. Betul. Kita berusaha menyesuaikan. Begitu kita lihat nih, kayaknya bagus ini mukanya digini kan. Kita pakai kan ini, tahu-tahu alam mbak. Beda selera. Kenapa kayak gini? Saya tidak suka ini, bisa tidak diginikan, alisnya ketebalan bisa tidak tipiskan. Tuh. Berarti bagaimanapun selera juga yang nentukan ya. Pasti. Berarti jadi kalau saya ngomong begini cocok nggak seandainya seorang tukang makeup artis itu harus melepaskan sisi idealis. Oh iya dong, itu harus ya. Harus. Sesuai dengan pesanan klien. Itu udah jadi prinsip saya. Jadi maksudnya ketika saya terjun ke dunia makeup artis, itu udah kita nggak bisa mementingkan ego. Kita menurut kita bagus nih, tapi si klien nggak suka kayak gini. Kayak ada saya pernah punya klien itu, jadi alis ibu itu tuh memang tipis dan menjulang. Jadi pernah sekali saya ngikutkan tren lah tadi kan, bikinkan alisnya agak tebal. Kali ibu tuh bilang, kasih ibu ini tak cocok ibu pakai alis yang ini. Ke bu, bagus ya bu, saya mandang nih tak pede bu, alamak. Jadi cuman bu, bisa nggak dikecilkan, ngikutkan alis ibu ya? Oh iya ke bu, begitu saya bikinkan, ini baru cantik kata dia. Padahal kalau kita tengok nih, ya Allah ibu ini kayak sapu lidi mana gitu kan? Kayak sapu lidi. Malah kita tengok nih, alah tak bagus nih gitu kan? Tapi begitu selera dia kan, kita harus mengikutkan selera dia. Kembali selera lah kita ya. Selera si konsumen ya. Kalau tadi kan kita berbicara tentang profesi Nisa sebagai seorang pekerja makeup artist. Kerja ini kan apa nih banyak mengandalkan waktu nih. Iya pasti. Bagaimana Nisa yang dari keluarga itu membagi waktu? Kadang-kadang kalau tadi saya dengar tuh ada sampai 3 hari. Ini kan banyak makan waktu. Di mana waktu Nisa keluarga istirahat segala macam tuh kan? Gila, 3 hari puasa aja sih. Pas hari ketiga 4 hari tak ada bangun lah. Jadi sebelum kita dapat job nih, kan kita udah pasti jauh-jauh hari kita tahu. Benar. Kalau untuk job-job yang istilahnya makeup beauty gitu kan, yang cantik-cantik, yang part time lah istilahnya kan, itu kan selesai. Itu udah ada jadwal nih. Oh jam sekian 1 orang, oh jam sekian ada 3 orang, oh jam sekian ada berapa orang. Itu kan kita udah nampak tuh. Itu enak kita ngaturnya. Misalnya kami turun jam 5 subuh misalnya kan, sebelum jam 5 itu semua udah kami bereskan, atau dari malamnya udah dibereskan tuh anak-anak tuh. Jadi planning untuk besok. Dia tuh standby itu. Oh iya. Oh jadi kalau suatu sana mulai syuting jam 9 sana, kita datang ke 9, habisnya sana jam kita harus ada di situ. Iya, harus standby. Juga gitu. Waduh. Makanya harus ya istilahnya yang apalagi kalau untuk job-job film, project kan gitu kan, itu memang waktunya panjang, memang menyita waktu. Terus lagi pula bagaimana istirahat yang cukup, bagaimana kan bukan tergantung mood ya. Berarti istirahat itu sangat faktor ya. Jadi gimana lah kalau orang mau kerja bagus lah, boleh kurang tidur jadi kurang mood, mungkin istirahatnya mungkin mood harus stabil. Gimana? Udah gak? Ya, sekarang gini. Oke, pemirsa sebangsa setanah air. Tadi sudah kita lihat bagaimana seorang Nisa berprofesi sebagai seorang makeup artist yang telah 10 tahun berkecimpung di dunia itu, dengan banyak lika-liku dan banyak pengalaman, dan bagaimana dia mengatur waktu untuk keluarga, untuk tidur, untuk istirahat dengan secara mantap. Ini bukan hal yang mudah. Intinya kita harus pandai mengatur waktu dimanapun berada. Jadilah orang profesional yang harus tetap bekerja dengan baik. Intinya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam olahraga.